Pemirsa, mari kita sambut host dan host kita yang selalu mempesona, membara, dan menggelora. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Semakin hangat bagai jiwa yang pertama, kita satu seakan itu irama. Kita selera oleh pesona alunan kopi Gimana bos Cika Sidia. Ketemu lagi di Bukan Pat. Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah pacar sewaan. The Rent Girl on Man. Girl on Boy ya. Pacar sewaan. Girlfriend or boyfriend on the rent. Oh, rent. Rent boyfriend, rent girlfriend. Maaf, ada yang keliru di muka saya. Selain di omongan saya, muka saya ada yang nggak jelas. Asik. Harusnya apa kalau bahasa Inggrisnya? Iya benar. Kan sewa mobil aja rent car. Ya. Berarti kalau nyewa cewek berarti rent girl. Wow. Rent girl. Cewek maupun cowok ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Pinter banget. Temanya sangat membuat pemirsa tidak pernah pindah dari Bukan Empat Mata ya. Penasaran pastinya ya. Apalagi rombongan ini kelihatan cakep-cakep semua. Kalau boleh tahu rombongan dari mana? Wah, luar biasa. Mana? Dari mana? Daerah mana tuh? Brebes. Wah. Saya pernah syuting Mr. Tukul jalan-jalan di Brebes itu. Ya. Di pabrik gula itu. 2 sekabupaten orang pengen lihat saya semua itu. Yang tadinya sawah terpencil, ada pabrik gula di situ. Begitu aku datang, subhanallah. Rame mas ya. Rame pastinya. Lahan tempat parkir banyak begitu datang saya. Padi sawahnya tuh lebih banyak orangnya daripada. Karena ingin melihat sosok makhluk astral ini. Bener banget mas. Nah, ini ngomong-ngomong cara ini ya Mbak Vega, mungkin cara menghadapi pertanyaan kapan kawin sama orang tuamu waktu itu gimana? Aku sih nggak diburu-buru mas waktu itu. Aku kan waktu itu nikahnya umur-umur yang pas 23. Oh 23 kamu. Pas kebetulan ada yang mau terus tiba-tiba. Dia waktu itu sering gonta-ganti karena kan ada itu yang suamimu ini yang ke pacar yang ke 1000 kali gitu. Banyak banget mas. Pertama sama tukang ojek yang di Jatinegara. Sama tukang nasi goreng itu pernah. Sama tukang jualan cinlok pernah. Banyak banget. Masa semua pedagang kaki lima yang gue pacarin mas? Satu lagi kamu tukang bohong. Masa ada muka, saya tuh pikiran tukang bohong ada nggak? Tukang tipu ya?
Saya pernah di sama orang tua. Lu kamu kenapa kalau kol udah 32 nggak nikah? Terus Mas? Kamu mau cepet buru-buru punya istri kayak apa kayak? Wah, namanya orang tua itu memberikan anak yang nggak laku-laku. Wah, gua langsung aja begitu saya dapat kenalan, gua kenalin sama orang tua saya. Dikenalin. Ini Pak Bu, ini pacar gua. Itu yang ditolak. Kenapa? Kumisen orang. Pacarnya lah. Pacarnya lah. Mas. Ternyata kumisen. Lagian itu laki. Emang kalau pacaran tuh, apalagi mau nikah tuh yang enak tuh yang banyak kesamaannya. Iya, Sama-sama hobi, sama-sama suka ini, suka itu. Tapi nggak sama jenis kelamin juga. Dia dong. Gitu. Kalau yang penting nggak beda keyakinan aja. Apa? Karena beda apa, Mas? Beda alam kita, Mas. Beda alam ya. Beda keyakinan. Aku yakin kamu tidak gitu. Pemirsa. Mau nanya ini ngomong-ngomong bajanya taruh mana tadi? Ini kalau pulang lebaran itu bawa baju. Ya. Bawa baju. Kolok. Kamu tahu nggak akibatnya orang pulang kampung lebaran naik baju? Apa, Mas? Pulang kentutnya duduk. Pengalaman itu. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita muda yang energik dan menawan. Aura cantiknya selalu membuat para pria menjadi deg-deg. Penasaran, langsung aja kita sambut Putri Una. Cantiknya ternyata Putri Una ini sering ditawar menjadi pacar sewaan. Pasti Kimon pasti mau nyewa dong ya. Masa yang disewa cowok melulu mah. Dan tawaran tersebut malah bikin Putri Una penasaran. Ya. Penasaran? Kita bahas setelah ini. Tetap di Bukan Banget. Oke, masih di Bukan Banget. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Gorontalo, mana suaranya? Thank you, you're for coming to not for us. Yang merah-merah dari mana? Luar biasa sekali. Jelas, akurat, dan nyampe di telinga ya. Dan dari Brebes. Luar biasa, pantesan dari tadi kok sangsek berambang bawang aja dari sini. Balik kalah. Ada yang bau telur asin segala. Tapi ngomong-ngomong nggak bawa oleh-oleh ke sini nih. Bawa telur asin sama bebek-bebeknya ke sini. Ini ada kandangnya pas. Selamat malam untuk putriku yang cantik bikin pusing 7 keliling. Untuk para laki-laki bibir belang semuanya ini. Ini apalagi Kimon ini, wah luar biasa. Diem-diem ini, wah. Geragas, Mas. Ketahuan ya, Mas ya. Geragas itu berarti orang rakus. Geragas itu dia doyan makan, Mas. Iya, itu bukan doyan makan. Apa, itu Mas? geragas itu rakus berarti. Dia Iya, nggak gitu, dia cuma dikasih, tapi kalau nggak disuruh dia langsung ambil. Sama gitu. aja. Sama, Dok. Welcome to my kingdom ini. Kingdom. Apa kabarnya ini? Baik, Mas Tuker. Subhanallah. Kayak mantan majikan saya dulu kayak gini. Ya. Balik alat. Apa bener nih dirimu hampir setiap hari didekati pria-pria yang ingin menjadi pasanganmu? Wow, standing. Terus kenapa dirimu sampai sekarang masih jomblo? Emang cowok seperti apa sih yang dirimu sukai? Mungkin ada yang di sebelah kanan, ada yang di depan, dan ada yang di sebelah kiri ini.
Kalau yang kiri pasti tidak mungkin. Bisa diterima paling jadi penjaga malamnya aja. Nggak gitu sih mas, maksudnya nggak buat jadi pasangan, mungkin mau temenan, berteman gitu. Tapi ngomong dirimu masih single atau masih? Ya begitulah. Sudah rubber set atau gimana? Main tenis Kalau ada yang cocok sih sebenarnya ya oke-oke aja, tapi belum ada yang cocok maksudku. Belum ada yang cocok. Emang yang kayak gimana yang bikin cocok? Mungkin yang itu kayak penjaga villa itu gimana? Tuh. Yang itu tuh. Lo kok dibuka? Jangan dibuka. Kamu pakai itu penutup itu sambil pakai baterai villa. Gak usah malu. Kan apa penjaga villa itu jelek kan enggak. Villa. Balik galak. Atau mungkin Kayak gimana mas? Aduh. Mas, Saya ngeliatin ini kayak ngeliatin kuburan tau gak? Psikolog terkenal dari Jerman mengatakan, Jauh nih kayaknya. jauh banget di sana. pertanyaannya, pacarnya mana atau kapan menikah? Jika terlalu sering ditanyakan bisa membuat seseorang menjadi depresi. Pendapat kamu gimana sebagai seorang jomblo man ini? Jomblo mati. Jomblo mati. Emangnya dia laki? Gitu deh, depresi sih enggak, cuman rada-rada aduh kayaknya gue malah gitu. Tapi ya nyantai aja sih sebenarnya. Ngomong-ngomong, maaf ya, bintangnya apa Pak? Asik. Scorpio. Apa ya? Scorpio. Oh. Scorpio. Kenapa dimasukkan nih? Ada apa nih dengan Scorpio ini? Happy. Sama tukang itu. Tukang jual tape belakang itu kan. Balik galak. Dia habis pulang umroh agak alim dikit orangnya. Tahu nggak umroh pulang ini bawa onta kemarin datang. Bagaimana dirimu menjawab atau menghindar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Monggo nih. Ya kalau ditanya kapan kawin, biasanya sih ya mencoba menjelaskan ya nanti dulu. Soalnya kan sekarang sibuk kerja gitu. Habisnya kalau pacar-pacaran sekarang pergi kerja, gak nelfon, gak ngabarin, ngambek. Kan bete dong kerjanya jadinya. Jadi kalau tanya terus ya paling terima telepon gitu, terus kabur pergi gitu. Itu dapat orang yang posesif ya. Posesif itu kalau diambil positifnya itu berarti sayang dan cinta loh betulnya. Kadang-kadang orang itu brengsek. Balik kalah. Mas, Orang ngomong mesti kayaknya seolah-olah nuduh saya. ngomong sih ngomong mas. Itu oksigennya bisa bikin orang pingsan tuh mas yang ada di sepatu. Emang kenapa? Masuk Lu kena muka. menghindar. Balik kalah. Instagram, wow. Alah, yopo. Instagram itu makanan opo. Sosial media. Medsos. Sosial media mas. Ngerti aku nggak ngerti. Aku tuh ngertinya duit kerja. Udah. Wanita duit kerja. Wanita. Duit kerja. Wanita apa udah? Saya. Pada sirik semua nampak. Mengatakan jika dirimu ternyata pernah ditawar untuk menjadi pacar sewaan. Pacar Wow. Dan apa benar justru tawaran tersebut membuat dirimu penasaran dengan pekerjaan pacar sewaan? Bukan ditawar, tapi ada yang menawarkan malah Mas Tukul. Menawarkan diri. Jadi
Kenapa duduknya jadi gitu? Lagi ngecek-ngecek ternyata ada yang menawarkan diri. Hai Mbak Una. Mungkin dia agak miris sih rasanya ya. Mungkin karena di Instagram tuh kayak nggak ada foto bersama pasangan gitu kan. Kelihatan banget jomblonya. Menawarkan diri untuk menemani acara kawinan atau memperkenalkan ke orang tua gitu. Terus kan merasa kayak nggak laku gitu kan jadinya. Malah Ini juga dulu pernah kamu ya suruh nganter itu ya nemeni nganter jenazah gitu ya. Ini di Instagramnya kalau enggak Mas, orang mah diajak tuh yang enak-enak, diajak misalkan pacar sewaan, diajak ke undangan. Gue ngapain nganter jenazah? Tapi Mas, ya kalau kenal dibahas sekalian didoain. Nganter siapa waktu itu? Nah, kan? Jodoh itu kan dari mana aja gitu. Benar. Jadi kalau waktu ditawarin kepo juga sih Mas Tukul, buka juga siapa nih gitu. Tetap. Pengen tahu banget. kepo Wallace kok apa Keles. Kepo tuh pengen tahu banget. Wallace tuh santai. Taunya kepo tuh ini Kempo. Tak pikir kepo tuh kempor. Kempor kali. Bukan toh? Kan. Oh jadi gitu. Rasa ingin tahu kepo itu ya. Iya benar. Tapi waktu ditawarin itu katanya ada iming-iming imbalan nggak? Dia meminta imbalan gitu. Terus kamu malah dia yang minta imbalan? Iya, jadi berapa dia menyodorkan imbalannya itu berapa? bisa nego. Bisa Berapa? nego Yang gitu. dilempar berapa waktu itu? 2.000 bang. Enggak, aku enggak ini sih. Jadi 2000 kayak beli permen aja kan? Maksudnya 2.000 DP-nya bang. Oh, 2.000. Baru sisanya gope aja deh. jadi kan Mas tuh emang banyak nge-spam gitu sih di Iya, berapa? media Lemparnya sosial. berapa? Nggak ada tertulis sih, hanya menjelaskan gitu. Terus aku aku buka, oh ternyata sekarang ada begini gitu. Aku juga akhirnya tahu gitu. Ada nilainya. Tapi emang hanya menemani untuk acara pernikahan. Nggak ada yang lebih-lebih ya. Waktu Iya, kamu suruh nemenin mancing itu gimana sih? Ngapain mas? Mancing. Nah gue ngapain nemenin orang mancing? Ngobrol sama ikannya itu aja. Balik kalah. Pemirsa, seperti apa sih profesi pacar sewaan dan apa benar ternyata fenomena ini sudah lama ada di Indonesia? Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu video klip. Oh, video klip. Untuk para jomblo, mendapat pertanyaan kapan menikah memang kadang menyebalkan. Hal seperti ini jamak ditanyakan ketika Anda menghadiri acara keluarga atau resepsi perkawinan. Jika terlalu sering, hal ini dapat membuat Anda tertekan dan tentu saja tidak nyaman. Namun banyak upaya yang bisa Anda lakukan untuk menghindari pertanyaan seperti ini. Salah satunya adalah dengan menyewa jasa joki pasangan alias pacar sewaan. Pacar sewaan adalah sebuah fenomena bisnis yang menawarkan jasa untuk berpura-pura menjadi pasangan Anda dalam waktu tertentu, guna menaikkan image Anda dengan sosok pacar yang terlihat sempurna di mata orang lain. Seperti yang terjadi di Tiongkok, sebuah website belanja online terbesar di Tiongkok tidak hanya menawarkan barang, namun juga menawarkan jasa penyewaan pasangan dengan berbagai variasi harga. Jasa ini mencapai puncaknya di Hari Raya Imlek, lalu menyebar dengan cepat di internet. Hingga akhirnya fenomena pacar sewaan ini masuk juga ke Indonesia. Konon Anda tinggal menyepakati harga dan ketentuan dari penyedia jasa pacar palsu dan latihan layaknya pacar sungguhan. Selanjutnya tinggal membuat orang di sekeliling Anda percaya bahwa pacar sewaan itu adalah pacar Anda sendiri. Tapi apakah jasa seperti ini legal untuk dilakukan di Indonesia? Dan apakah peminatnya sebanyak di Tiongkok dan negara lain? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Enggak, ini kayaknya cowoknya aku pernah lihat.
itu lagi dicari-cari polisi loh itu. Itu kreatif kita, Mas. Kreatif Cowoknya kita. tadi. Cowoknya. Tapi itu bener-bener cowok nggak tuh? Kembali ke laptop. Kalau yang mau Begitu. nyewa kayak gitu mahal banget kali biayanya ya, Mas. Ya pertama nyewa dulu, tapi kalau cocok ya bisa selamanya lah, bisa juga kan. Emang ada ininya dulu tester? Ya bukan tester tadi merasa nyaman, merasa klik, merasa senyawa, merasa satu gelombang, berarti Baru jalan. hati tidak pernah terjajah dan pikiran nggak pernah terjajah, terus jadi senyawa. Capek loh, pacaran itu kalau terjajah hati dan pikiran itu kayaknya tidak anu ya. Bener bingit. Iya. Bener bingit lah ya, kembali kalau tanya David kalau nggak percaya. Pemirsa, agar lebih afdol dalam membahas tema kita malam ini, saya sudah menghadirkan 2 orang narasumber. Narasumber yang juga adalah pelaku jasa pacar sewaan. Ini sampai mana tadi? Nah kan, wing. Tapi dengan nama dan wajah yang harus disamarkan. Ya. Siapa tahu dibuka cowok kita kan gak tahu ya. Cewek. Langsung aja kita sambut Mengkudu dan Brokoli. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Namanya disamarkannya lucu ya. Mengkudu dan Brokoli. Jahe dan kunyit ya cocok. Kok beda pandangan matanya sekarang? Bapak-bapak juga gitu, nggak insaf-insaf loh Pak. Mas, kata yang pakai kupluk daripada nyewa cewek, mendingan nyewa odong-odong. Senternya di bawah nggak tuh? Selamat malam untuk 2 narasumber saya, Mengkudu dan Brokoli. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Ya, selamat malam Mas Tuku. Yang Mengkudu mana, yang Brokoli mana? Mengkudu. Mengkudu, Brokoli. Beras kencur malah. Untuk Mengkudu dulu nih. Agen saya memberikan informasi bahwa dirimu membawai beberapa wanita yang rela menjadi pacar palsu dengan sejumlah bayaran tertentu. Is that true? Sudah berapa lama nih? Monggo nih, tolong di. Iya, ceritakan. udah sekitar 1 tahun lebih. Gimana ceritanya? Udah berapa kali disewa di sini? Enggak, saya hanya Dia penyalur. nyewain. Penyalurnya aja. Iya. Maksimal minimal usianya berapa sampai berapa? Yang dimiliki. Biasanya sih sekitar 19 tahun sampai 23. Yang laku biasanya yang mana? Yang sering dia. Yang sering disewa. Semuanya laku. Semua laku. Secara fisik oke semua ya? Oke. Oke, luar biasa. Berarti itu pakai foto-foto ya? Iya. Sebelum sewa, lihat dari foto, ini oke, gue sewa deh gitu ya? Iya. Itu Foto. per jam atau gimana tuh sewanya? Hitungannya dia per hari. Per hari itu siang malam? Restoran Padang. Enggak, maksudnya maaf ini Berapa bisa jam ya bisa sampai Ada perjanjian. Jadi Perjanjiannya misalnya apa? kalau misalkan ada dia mau sewa dari jam 10, tapi selesai acaranya dia tuh sampai jam 9 malam. Jadi sampai tempat saya harus udah tepat waktu jam 9. Harus on time ya? Iya. tidur bisa bareng apa bisa pisah-pisah? Pertanyaannya laptop. Maksudnya, Mas? Alah. Wong namanya kerja baca aja kok. Kayak kamu tuh nuduh saya. Kalau kamu nggak ada fakta, nggak ada realnya, jangan suka seuzon lah. Apalagi tadi? Apa, Mas?
Ya itu yang tadi saya tanya. Yang malam. Iya, mama malam itu tidur sendiri-sendiri atau Maksudnya mungkin yang plus juga ya? Oh, enggak. Bukan plus maksudnya. Lah ngapain tidur bareng? Loh, apa tidur bareng itu harus ya kan nggak mungkin toh. Ya, elah Mas. Kembali ke untuk brokoli lah ya. Lebih dari setahun menjual jasa menjadi pacar sewaan, saya dapat bisikan kalau dirimu malah sempat terlibat cinta lokasi. Itu yang tadi saya omongin pertama, akhirnya klik gitu kan. Nah, terus gimana kelanjutannya nih? Monggo. Jangan dijawab dulu. Kaget Mas. Bikin penasaran pemirsa di rumah maupun studio ya. Seperti apa care answer akan diberikan kepada pemirsa. Janganlah tetap benar. Oke, masih di Buan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Yang dari Brebes mana suaranya? Yang dari Gorontalo mana suaranya? Yang merah-merah mana suaranya? Yang dari Pondok Indah mana suaranya? Balik ke lab untuk brokoli. Melanjutkan pertanyaan tadi, lebih dari setahun menjual jasa menjadi pacar sewaan, dirimu malah sempat terlibat cinta lokasi. Gimana ya kelanjutannya? Monggo. Sebenarnya sih bukan cinta lokasi yang kita sama-sama suka ya. Yeah. Kadang cowoknya ada yang suka. Cuma kan kita kembali lagi ke komitmen awal. Itu kita kerja profesional aja. Saya juga pernah suka sama satu cowok. Cuma kan di satu sisi saya udah punya pacar. Jadi saya juga menjaga perasaan pacar saya. Tapi pacar kamu tahu kalau profesi kamu kayak gitu? Enggak. Nah, terus kalau pas ketemu itu gimana ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Kembali ke lab. Kimon kok senyum. Pernah disewa sama Kimon belum? Untuk brokoli lagi nih. Macem-macem aja. Emang kerja menjadi pacar sewaan itu seperti apa sih? Apa benar dirimu ini membatasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat perjanjian di awal pertemuan atau bagaimana? Membatasi pasti, karena kita kan dari awal ketemu itu udah perjanjian dulu, Mas. Jadi cuma sekedar dampingin dia buat ke acara undangan, ulang tahun, nikahan gitu. Iya. Terus buat nemenin dia meeting, pernah juga. Tergantung sih dia mau ada acara apa, kadang kumpul sama teman-temannya. Jadi nggak ada yang lebih, cuma ya sekedar mendampingi doang. Batasan. Komitmen itu seperti apa misalnya? Paling juga kalau Sabar Mas. Kok malah kamu naksir saya? Baru gitu. Iya. Kali Mas Tukul mau nyewa jadi pacar sewaan, mbaknya mau nyewa ini nih, rental PS. Batasannya apa? paling sekedar gandengan aja. Gandengan. Iya. Nggak lebih dari itu. Pakai tali gitu digeret. Tali kalah. Mas. Penasaran Mas, mau nanya Mas? Oh, kamu tuh selalu penasaran aku. Boleh nggak Mas? Boleh. Yakin Mas? Nggak, mau nanya selama jadi pacar sewaan sama Mbak Mengkudu juga, pernah ada pengalaman seru nggak? Pengalaman apa lucu gitu? Lucu yang dicari apa? Ya yang lucu Mas, kan pacar sewaan pacar. Ya. Yang lucu sih enggak, cuma yang paling apa namanya? Mungkin akhirnya kenal lah. Itu pacar kamu kan itu ini gitu. Enggak pernah. Ya, yang lucu coba. Yang lucu sih nggak ada. Yang serem kan ada kita nggak? cuma acting doang. Yang serem-serem nggak ada? Enggak. Yang sedih? Ya apalah gitulah. Dari Penasaran. Mbak yang satunya lagi. Pengalamannya ya, paling kadang ada kliennya yang nggak profesional. Gimana? Misalnya apa? Jadi kan udah ada batasannya ya, jangan sampai lebih dari itu. Tapi kadang ada kliennya yang kurang ajar. Berarti sudah
melanggar komitmen ya. No play anymore, nggak main babar blas itu berarti. Saya setuju sama mbak-mbaknya ini. Maaf, sorry. Betul. Karena ada peraturannya. Di awal kontraknya. Iya. Pecah berarti membeli. Emang nyewa gelas sama piring apa? Balik ke laptop. Ingat gajimu berapa? Kamu macam-macam. Untuk mengkudu nih. Sebentar ya untuk. Dirimu ini kan penyalur pacar sewaan. Gimana nih awal mula dirimu bisa mengumpulkan wanita-wanita yang berminat dengan profesi ini? Monggo. Kebetulan ada salah satu teman, dia pekerja freelance juga. Terus juga aku kenal sama klien, terus dia minta buat dicariin wanita buat pendamping dia pergi ke undangan. Terus aku tawarin temanku, akhirnya dia mau. Udah gitu dia jadi kasih tahu temennya, oh nih kalau misalkan kamu mau ini, mau buat tambah uang jajan, hubungin aja aku gitu. Berarti jajannya kebanyakan ya betul. Tambahan uang jajan. Jadi dikasih orang tua 1.500 nggak cukup. Nah, beli macem-macem belinya. Permen cukup lah. Balik kalah. Beli permen pengen pabriknya sekali. Putri Una nih. Menanggapi fenomena pacar sewaan ini. Berdasarkan informasi yang ditayangkan sebelumnya, jasa ini diiklankan dengan bebas di Tiongkok dan peminatnya juga disinyalir banyak. Menurut Putri, apakah jasa seperti ini pantas diiklankan secara terbuka? Kalau menurut pendapat aku ya, mungkin kalau di sana sudah bisa begitu kan berarti sudah lama gitu kan. Dengan budaya kita yang beda juga pasti. Ya menurut aku sih kalau di sini ya belum lah gitu kayaknya. Ya jangan juga gitu. Kalau di sana kan mungkin karena sudah lama, jadi udah bukan hal yang asing lagi gitu. Burung. Aplaus namanya. Biasa aja ngapa tepuk tangannya mas repot. Repot. Niru kena royalti. Ini nemu-nemu baru kok ya. Balik ya. Kalau gini kan sering. Pemirsa, untuk mengupas lebih dalam lagi tentang fenomena pacar sewaan, saya telah menghadirkan bintang tamu yang bisa dikatakan sebagai pakarnya dunia malam. Ini dulunya kalong kali ya. Yang di bawahnya kalong itu apa namanya? Kampret. Mari kita sambut Muammar MK. Apain pakai ditutup-tutupi? Kan pacar sewaan juga. Oh. Soalnya nggak cuma perempuan, ada yang laki. Iya. Lu lagi. Enggak, sesek enggak? Buka aja deh. Lu kagak pernah insap mana? Nah kan. Balik kalah. Good night, my brother MK. Piye kabare? Glad to have you here on my show. Glad. Ya. Glad to see you kali ya. Iya begitu maksudnya dia. Baik Mas Tuko, secara kita dulu kosnya sebelahan kali ya. Iya. Ini teman lama sebetulnya mas saya di Gang Limo lama, aku di sebelah sini dia sana. Sebelahan mas. Kita ngutang di warung yang sama dulu. Teman lama. Aduh. Saya 10 tahun.
Iya. Di Gang Limo Senopati itu. Nasi goreng itu ya. Bayar nggak? Tapi utangi. Tuh kan. Tak utangi tapi dia pinter ngakalinya. Nasi goreng bekas orang dikumpulin kasih ke saya. Itu berambang putih. Iya, lah mungkin aku kan gambarnya lama kan. Kumpulin kasih berambang aja. Hari kalah kan ditata rapi gitu plek kan nggak kelihatan. Habis dong lapar. Untuk Bang MK nih. Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah sejak kapan sih fenomena pacar sewaan ini booming? Apa benar fenomena ini sudah ada sejak lama dan tidak banyak yang tahu nih? Monggo. Fenomenanya udah lama banget gitu. Cuman yang berubah itu adalah modus operandinya, gayanya gitu. Kalau mau lebih jauh kan dulu ya tersewaan, ya sekarang zamannya kan udah zaman teknologi udah enak gitu. Jadi orang misalnya kalau mbak-mbaknya aku nggak tahu lewat apa prosedurnya, tapi biasanya itu pertama mereka kan positif jaringan di media sosial. Kalau nggak mereka punya semacam Twitter sendiri gitu yang ada webnya gitu yang bisa dikunjungi kapanpun. Terus yang ketiga adalah sebenarnya marketingnya paling banyak itu door to door sebenarnya sih. Jadi kayak semacam bas-ombas dari teman ke teman gitu. Sekarang yang booming itu kan kebagi macam-macam kan, jasa sewaan pacar ini sebenarnya kebagi macam-macam gitu. Ada yang memang khusus buat nemenin kekawinan, ada khusus buat nemenin belanja doang, ada khusus buat nemenin dinner doang, iya gitu-gitu. Makanya tadi saya bilang tidak hanya cowok, tidak hanya cewek, tapi juga ada cowok. Juga ada. Kalau yang cowok misalnya kan ada ibu-ibu yang kaya atau kenapa harus begini ya? Yang cowok misalnya dari kelas yang sudah punya nama misalnya di mana-mana untuk disewa misalnya sama ibu-ibu Mahmud mamah muda lah misalnya gitu. Mahmud itu mamah muda gitu yang punya duit gitu, terus kemudian dia pengen menaikkan eksistensinya gitu, dia sewa lah gitu satu laki-laki ganteng punya nama, terus padahal cuma buat nemenin belanja doang. Lu yang mana sih begini mulu? Orang mah batuk dari mulut. Semua mulut semua. Luar. Jadi saya menangkap omongannya Mang MK yaitu door to door ya, dan dari mungkin kalau teman-teman yang punya web itu tadi aku tuh nggak ngerti-ngertinya tuh kerja duit wanita. Balik kata informan Gang Dodol. Sebenarnya ada banyak macam jasa sewa wanita yang profesional ya, seperti jasa sewa bisnis, kariti, CHRITY itu apa ini? Itu apa kuwi? Ini kayak acara amal. Oh. I curious nih, boleh dijelasin nggak satu persatu untuk Bang MK nih monggo? Sebenarnya kalau jasa sewaan kan ini tema besarnya jasa sewaan pacar, tapi sebenarnya kalau globalnya banyak banget gitu. Misalnya ada bentar. Aku tak ngurusi penontonnya dulu. Kenapa? Ada yang masuk angin tak kerokin mau? Hah? Masuk angin? Kayaknya kok sibuk pijet-pijetan malah gitu. Ini lagi asik. Ilmu yang nanti akan diambil yang bagus, yang belum cocok jangan diambil. Kok malah pijet-pijetan? Emang ini stasiun kereta api Brebes apa? Bentar. Monggo Mas. Monggo Mas. Ada yang sifatnya sewa instan gitu, hitungan per jam atau per hari. Ada yang sifatnya itu ada yang permanen by months, per bulan atau per tahun malah. Misalnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk charity, untuk wedding, sudah sekedar nemenin makan malam atau makan siang, itu kan hitungannya per jam atau per hari kan gitu. Jadi ya sewaannya cuma sebentar gitu. Atau sekedar untuk ke acara amal kan kadang-kadang orang butuh pasangan yang keren kan gitu. Pada dia jomblo mulu sendirian kalau laki-laki gitu, atau kalau ibu-ibu mungkin udah nggak punya pasangan, dia butuh laki-laki ganteng ya tinggal sewa mungkin aja. Buat gitu. sharing juga ya? Buat sharing maksudnya? Ya buat ngobrol doang. Oh sharing, kalian sharing apa? Sharing itu. Mas MK Mas. Ini pakar. Iya. Tapi ada yang itu nggak Mas? Pakai foto-foto kayak batu aki gitu di foto-foto. Dari fotonya.
Sebenarnya secara Dari foto. mereka juga mengenal istilahnya display gitu. Jadi Iya kan, di display. ya ada display itu mulai dari portfolio mereka kalau kita masuk ke media sosial mereka gitu, ada komunitas mereka ada gitu. Ciri-cirinya kan ada portfolio kan, umur sekian, tinggi sekian, apa sekian gitu kan. Sama tarifnya berapa juga ada di sana gitu. Nah, yang permanen itu yang sifatnya misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun. Istilahnya kan pasar sewaan piaraan, apalah istilahnya. Soalnya ada Ayam kayak gitu kalau Mas Tukul. Jadi sifatnya misalnya sejenisnya udah kayak semacam nikah kontrak, tapi ini levelnya mungkin level yang di bawahnya gitu. Jadi oke gue pacarin lo 6 bulan gitu sebagai pacar, ya pacar aja gitu. Tapi secara hubungan sudah lebih serius karena kalau cuma sewaan per jam atau per hari kan biasanya tidak melibatkan urusan Emosional di dalamnya. bukan apa urusan itulah ya gitu. Apa Mas? Urusan sharing tadi. Sharing. Aku sensitif loh kalau ngomong gitu. Jadi galak. Paham. Oke, luar biasa. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mengkudu sama Brokoli apa yang dikatakan Bang MK itu ada benernya? Iya. Ada benernya. Kalau Putri Onadi pernah denger kayak gitu, udah pernah denger gitu? Iya kan, medsos kan sekarang pembahasannya juga itu. Malah kadang jadi bercandaan gitu. Kadang-kadang orang malah bercanda, Mas. Lu kenapa belum nikah-nikah, masih jomblo? Iya, karena jodoh di tangan Tuhan. Gue gak berani ngambilnya, bro. Gitu. Kamu ngomong atau lebih cepat, jodoh di tangan Hansip aja. Untuk Brokoli dan Mengkudu nih. Ya kayak kejadian kamu gitu ceritain aja, Kak. Ya emang aku ketangkep Hansip, enak aja. Sejauh apa kalian menawarkan jasa sewaan pacar ini? Apakah kalian juga membuka kesempatan untuk jasa yang lebih daripada hanya menjadi pacar palsu? Oh. Enggak. Enggak. Kita sangat membatasi. Batasi. Iya. Good. Cukup sekedar. Untuk Brokoli Mengkudu? Oh cukup sekedar gandengan ke begitu ya? Iya. Oh, belas kencan gimana? Mawar mungkin mawar. Ya awalnya coba-coba sih. Mawar gimana setelah kamu menjalani hal seperti itu? Awalnya kan ada komitmen, ada batasan. Ya tergantung. Ya kadang-kadang kalau kliennya minta perjanjian ya udah sih jalanin aja. Kalau kadang-kadang merasa dari luar perjanjian itu gimana Mawar? Ya kalau misalnya pas kliennya cakep sih ya dijalanin aja juga. Balik karena Kuku. Beda. kalau pas ketemunya model kayak teman-teman saya ini. Lambain tangan ke kamera. Nyerah. Emang teman saya makhluk astral. Lu bilang teman saya makhluk astral, apalagi pimpinannya makhluk gaib. Balik karena pada senang banget. Untuk Lagian, aku kan penjual bakso borak, bukan yang gitu-gitu. Beda. Untuk Mengkudu dan Brokoli lagi nih. Apa kalian sadar dengan efek samping negatif dari pekerjaan yang kalian lakukan ini? Seperti misalnya kalian dianggap sebagai wanita, maaf, ini laptop ya, murahan atau kemungkinan ada pelecehan dari para klien ini, monggo. Sadar. Tapi kita harus menyikapinya dengan baik. Kalau kita sopan, kliennya juga akan sopan. Kalau dari Sadar juga. Kan itu tergantung kitanya. Asal kita bisa jaga diri, kliennya nggak akan macem-macem. Untuk Mawar gimana? Ya, karena faktor ekonomi ya. Untuk Mawar dengan pertanyaan yang sama gimana tuh? Hah? Untuk akhirnya menyimpang terus dianggap wanita murahan terus pelecehan terhadap para klien gimana Mawar? Ya, jangan marah lah, emang kita ciki murah. Ini adalah untuk Bang MK. Ini sebetulnya pelaku utamanya ini. Enak aja. Oh. Untuk Bang MK. Nah ini yang cowoknya nih. Awalnya sih waktu itu. Gimana? Kenapa kok bisa sampai ketahuan itu gimana? Ketahuan apanya? Nah, itu Bang MK, apa betul pacar sewaan erat kaitannya dengan kawin kontra dan
wanita di mana sih hubungannya, boleh dijelaskan? Justru yang marak-marak di kita gitu, justru pada akhirnya pacar sewaan itu paling banyak yang bisnis besarnya ya. Kalau yang cuman buat nemenin makan, cuman buat nemenin kekawinan atau belanja sih nggak banyak sih. Justru yang marak adalah pacar sewaan yang pada akhirnya tadi jadi sampai ke piaraan kan gitu. Terus kemudian lanjut lagi ke kawin kontrak, nikah kontrak dengan perjanjian tertentu gitu. Jadi mungkin jadi menjadi istri yang keempat atau ke-10, saya nggak tahu. Gitu. Jadi ada kontraknya yang detail gitu, misalnya kalau di kontrak setahun menjadi pacar dalam kurung istri sebenarnya kan gitu. Berarti itu sudah boleh diapa-apain berarti gitu. Nggak cuman kok digandengin doang gitu, tapi bisa jadi truk gandeng malah. Truk gandeng. Ada gitu. Promo-promo tertentu. Apa Mas? Hal-hal yang itu aku nggak jelas. Ketawa lu gak enak banget. Balik halak. Kalau gitu itu tanya David lu lebih. Haryanto ini. Wah, itu. Ini kameramen. Iya, pakarnya ini. Untuk Putri Una nih. Akhirnya dapat pertanyaan juga. Menurut dirimu jasa pacar sewaan tepat nggak sih untuk menangkis pertanyaan kapan nikah dan solusi untuk para jomblo untuk menaikkan image? Kalau untuk hal-hal negatif sih enggak ya. Ya mungkin orang ada yang untuk menyenangkan hati orang tuanya gitu. Datang ke acara kawin, anaknya ada pasangannya, jadi ya mungkin malu sama yang lain bisa juga. Tapi kalau untuk yang playboy supaya kelihatan keren kayaknya enggak banget. Dan kalau aku juga, iya jadi kalau misalnya aku jalan pacar sewaan terus ntar ada yang mau jadi nggak mau kirain udah punya pacar kan gitu. Kasih tahu dong. Luar biasa. Playboy. Play itu berarti bermain, boy itu anak, itu tukang bikin mainan anak. Ceplok. Kali galak. Pemirsa. Oke, Mas Jadi bukan Pat. Balik ke laptop. Pemirsa, uang adalah sebuah perantara dalam mencapai kemakmuran hidup. Namun jangan sampai uang membuat Anda menjadi lupa dengan kodrat Anda sebagai makhluk mulia. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, jangan mencari uang dengan jalan pintas. Terima kasih untuk semua bintang tamu saya, Muhammad MK, Putri Unap, Brokoli dan Mengkudu dan Cika Sidia. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Zasidin dan sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan dan ambil tonton terus bukan tonton. Senayan cara berkomitmen tetap rendah. Masa. Lihat kami di layar